Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke pemirsa, kita lanjutkan lagi obrolan kita pagi ini bersama dengan Ibu Eli Agustina selaku penyuluh agama. Dengan tema kita yang masih sama, yaitu motivasi untuk kebaikan. Di dunia juga berpasang-pasangan semua, Bu, ya. Ada kebaikan, mungkin ada yang kurang baik atau tidak baiknya juga gitu kan. Nah, banyak sekali yang harus ditanyakan, tapi tolong dong Bu, bagikan motivasi kebaikan pagi ini agar kita tetap selalu konsisten nih melakukan kebaikan gitu kan. Enggak ada pandang bulunya, enggak ada mungkin embel-embel apapun gitu. Jadi kadang-kadang istilah kebaikan, baik kayak gitu kan itu seliweran ya, sering disampaikan oleh guru kita, ustadz kita, orang tua kita bahkan. Pokoknya anjuran kita itu harus melakukan kebaikan dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya kita sendiri malah bingung sebenarnya kebaikan itu apa sih. Jadi yang pertama yang harus kita pahami, kebaikan itu adalah tanya sama hati kita, apakah sesuatu itu membuat kita nyaman, membuat kita tenang, membuat kita senang. Itu yang namanya kebaikan. Kalau hati kita senang, tenang, nyaman, aman kayak gitu, itu adalah kebaikan. Tapi kalau sebaliknya, kalau misalnya hati kita jadi tidak tenang, hati kita tidak nyaman, kayak dikejar-kejar, ngerasa berdosa dan lain sebagainya, maka itu bukan kebaikan. Jadi itu yang pertama. Jadi kita kan suka bingung apakah yang kita lakukan ini kebaikan atau tidak ya. Karena kadang-kadang kebaikan yang kita lakukan itu menurut orang lain belum tentu baik. Baik menurut kita, belum tentu baik menurut orang. Perasaan kita udah betul-betul kan, udah betul nian itu, baik nian kita tuh, tapi ternyata bagi sebagian orang apa yang kita lakukan itu belum tentu baik gitu. Apa yang menyebabkan itu terjadi? Tentu perbedaan mungkin pandangan, wawasan. Bisa jadi wawasan kita dengan wawasan orang yang menilai kita itu berbeda gitu kan. Kemudian juga mungkin bisa jadi kondisi lingkungan, kondisi backgroundnya kayak gitu kan ya. Background kita dengan background orang yang menilai tentu berbeda. Jadi baik menurut kita belum tentu baik menurut orang lain. Kalau saya lupa Imam Syafi'i kalau nggak salah ya, itu bilang ini kan banyak nih ya. Kadang ingat kita kisah ada sebuah kisah yang menyebutkan cerita tentang ketika dia naik keledai. Luqmanul Hakim kalau nggak salah ya, naik keledai dengan anaknya, kemudian dianggap menzolimi hewan. Kemudian ketika orang tuanya yang naik, anaknya yang turun, dianggap orang tuanya tidak sayang dengan anaknya. Kemudian anaknya yang naik dianggap tidak sopan dengan orang tuanya. Jadi kan itu referensi netizen sekarang seperti itu ya. Jadi baik menurut kita itu belum tentu baik menurut orang lain. Jadi kalau kata Imam Syafi'i itu nggak usah peduli dengan hal-hal yang menganggapmu jelek kayak gitu ya, yang mencacimu, karena gaharu itu baru wangi ketika dibakar ya. Ya, begitu juga dengan kita ya. Kita itu baru jadi gitu ya, baru baik itu kalau sudah menghadapi ujian, tantangan dan lain sebagainya. Jadi abaikan saja lah ya orang-orang yang mungkin menganggap kita tidak baik. Jadi baiknya kita itu dicerita orang lain itu bisa saja tidak baik. Gitu, ya. Terkadang juga kan kalau kita mengajak mungkin pernah dirasakan sama diri sendiri juga bahwa kayak yang ngajak misalnya ayolah kita sholat misalnya, ada judging juga kayak sok baik kau nih gitu kan. Itu kayak gimana tuh Kak? Biar kita juga tetap kayak yang ayo udah kita tetap semangat aja untuk melakukan kebaikan. Iya, itu tadi ya, itu jadi masalahnya itu. Karena wawasan keilmuan, kapasitas keilmuannya berbeda mungkin ya. Latar belakang pendidikan, pengasuhan dan lain sebagainya tentu berbeda. Kenapa mungkin misalnya yang kita memandang karena sholat itu sebagai sesuatu yang penting dan lain sebagainya, sementara orang yang lain karena latar keilmuan keagamaannya tidak seperti itu, jadi dia menyepelekan gitu kan. Dan satu lagi mungkin yang kaitannya ke sekarang ini, Rasulullah tuh pernah bicara sama sahabatnya. Ada yang aku khawatirkan dari kalian itu. Apa kata sahabatnya kayak gitu? Aku mengkhawatirkan syirik kecil kayaknya. Terus ditanya lagi sama sahabat Rasul, apa itu syirik kecil ya Rasul, katanya kayak gitu kan. Terus Rasul menjawab itu riya gitu ya. Nah ini yang sekarang ini yang sedang marak itu ya. Orang berlomba-lomba melakukan kebaikan untuk diposting kayak gitu ya. Banyak kan ya, itu yang mungkin sedang marak sekarang. Dan itu konten-konten yang booming, Bu. Ya, itu yang diminati orang cepet kan. Banget naiknya kayak gitu. Bahkan sederhana aja, mungkin kayak kita misalnya ibu-ibu pengajian, ke majelis taklim terus foto, terus kayak gitu-gitu kan. Itu adalah salah satu bentuk yang bisa saja riya. Jadi makanya hati-hati ketika kita
melakukan suatu kebaikan, hati-hati sekali untuk menjaga hati, jangan sampai kebaikan yang kita lakukan itu hilang karena ada unsur riya. Karena riya sebesar biji sawi pun itu menjadi penilaian bagi Allah kan, tidak akan dinilai oleh Allah. Itu tantangan kita di era digitalisasi ini seperti itu. Justru dengan melakukan kebaikan niatnya salah tadi malah nggak terhitung kebaikan juga ya. Jadi tugas kita adalah melakukan kebaikan sebanyak-banyaknya. Balik lagi tadi ke kata Hasan Al-Basri tadi, melakukan kebaikan sebanyak-banyaknya masa bodoh lah ya mungkin dengan anggapan orang lain. Kalau memang kita menilai itu adalah kebaikan, maka istiqomahlah, lakukanlah kebaikan itu, karena yakin saja itu kan dalam surah Al-Zalzalah itu sudah disebutkan 7 dan 8 bahwa kalau kita melakukan kebaikan nanti akan ada balasannya, ketika kita melakukan keburukan juga ada balasannya. Jadi yang kita tunggu balasan dari Allah itu saja. Nggak usah berpatokan dengan anggapan manusia, karena kalau kita patokannya dengan anggapan manusia itu tuh salah tulah gitu. Iya benar. Dari cerita keledai tadi kan kayak gitu kan. Nah itu. Nah, kalau kebalikannya tadi kan tentang kebaikannya biar kita tetap semangat terus gitu. Nah, kalau kita mau menghindari hal-hal yang tidak baik gitu kan. Kan banyak sekali sekarang informasi ataupun permasalahan-permasalahan di masyarakat lah yang mungkin ibu lebih banyak terjun ke masyarakat. Gimana nih cara kita agar tetap menghindari hal-hal yang tidak baik? Ya, kalau menurut saya ada 2 ya. Yang pertama, itulah kenapa belajar itu sepanjang hayat ya. Belajar itu mulai dari buayan sampai liang lahat ya. Jadi jangan berpikir kalau kita tamat sekolah itu sudah stop, proses pembelajaran stop sampai di situ ya. Tapi justru ketika kita menghadapi dunia yang nyata, dunia kehidupan yang sebenarnya, itulah ilmu-ilmu yang kita dapat di bangku sekolah itu diterapkan. Jadi belajar itu harus sepanjang hayat. Apa aja yang dipelajari? Nggak melulu harus belajar matematika, geografi, biologi dan lain sebagainya, tapi bagaimana berhadapan dengan orang lain, berperilaku dengan orang lain, akhlak, adab dan lain sebagainya, bagaimana bersosialisasi dengan orang lain. Jadi yang pertama, kita harus belajar dan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kemudian yang kedua adalah mencari lingkungannya, lingkungan yang baik. Karena terkadang kalau kita sendirian itu kita bisa dimangsa ya kan. Nah, jadi kuncinya adalah kita mencari lingkungan yang positif. Kita nggak bisa tegar sendirian, kita nggak bisa kuat sendirian. Makanya kita butuh teman yang sefrekuensi gitu ya. Orang-orang yang berlomba-lomba untuk kebaikan. Jadi itu memacu kita untuk juga ikut melakukan kebaikan. Ya, kalau justru kebaikannya, ingat ada ungkapan bergaul dengan penjual minyak wangi jadi ikutan wangi kayak gitu kan. Nah, mungkin itu juga yang harus kita lakukan. Jadi kita cari lingkungan yang itu bisa membantu kita, bisa menjadi support system kita untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Iya. Terus belajar dan memilih lingkungan. Iya, memilih lingkungan yang tepat. Gitu. Kalau benar sih, kalau dari lingkungan itu akan menjaga kita juga ya. Karena kalau lingkungannya baik semua, kalau kita mau melakukan keburukan, artinya ya mungkin ada yang ngerem ya. Iya, ada yang ngerem gitu kan. Teman-teman yang sefrekuensi itu gitu. Nah, kalau ini pesan-pesan untuk anak-anak muda nih gitu kan, yang mungkin sekarang lagi menempuh entah itu pendidikannya, entah itu lagi nyantri juga gitu kan, lagi imannya lagi naik turun juga, karena anak muda tuh sulit banget untuk konsisten gitu kan. Gitu. Apa nih? Jadi ini spesial untuk anak muda ya. Jadi untuk anak muda saya pesannya itu jadi anak muda itu adalah komponen yang sekarang itu sedang banyak dilirik ya. Yang banyak dilirik, yang banyak dijadikan mangsa oleh orang-orang yang mungkin tidak yang punya niat jahat, niat negatif dan lain sebagainya. Jadi sering dimanfaatkan kaum muda ini. Jadi alangkah lebih baik untuk anak-anak muda terus untuk memperkaya diri ya, untuk memperkaya diri dengan wawasan, keilmuan, keagamaan itu yang utama. Dan mencari referensi, bergaul dengan orang-orang yang baik, kemudian belajar dari orang-orang yang lebih tua, yang lebih paham dengan dengan ilmu-ilmu. Jadi mumpung energinya masih powerful, jadi bagaimana anak-anak muda bisa memanfaatkan waktunya, energinya dengan semaksimal mungkin. Ikut kegiatan yang positif, berada di lingkungan yang positif, kemudian berkarya dengan semaksimal mungkin dengan karya yang terbaik. Insya Allah
nanti semua akan indah pada waktunya. Wah, iya ya. Semua akan indah pada waktunya. Baik, terima kasih mungkin Bu Eli Agustina sudah memberikan motivasi Sama-sama. pagi hari ini Iya. gitu kan. Memberikan kebaikan juga. Kita nggak tahu kebaikan yang mana. Ya. Semoga ini bisa menginspirasi Amin, juga. ya, benar-benar. Kayak gitu, dan terima kasih juga sudah hadir di studio kita gitu kan. Semoga terus menebar kebaikan bukan hanya di sini saja tapi di seluruh tempat Ibu bekerja dan berkarir juga. Oke, siap, sama-sama ya Mas Gitu. ya. Oke, dan untuk para pemirsa juga, semoga pagi hari ini juga bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan atau inspirasi yang didapatkan dari Ibu Eli Agustina. Akhirnya saya Kul Anusrullah mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.